Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul No One Live. Film ini rilis pada tahun 2012. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Emma sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Sayangnya Emma terkena jebakan. Hebatnya di saat Emma terkena jebakan, Emma sempat menulis sebuah kalimat di sebuah batang pohon yang berbunyi, "Emma masih hidup." Emma berharap ada seseorang yang melihat tulisan ia ini. 6 bulan kemudian kita akan diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Betty dan John. Sepasang kekasih ini berencana akan pergi liburan ke sebuah desa. Karena kelelahan, John dan Betty pun memutuskan untuk menginap di sebuah motel. Di motel itu, John dan Betty disambut oleh seorang resepsionis yang bernama Haris. Di saat istirahat, John dan Betty menonton sebuah berita yang mengabarkan bahwa para polisi menemukan titik terang dalam upaya mencari keberadaan Emma yang dinyatakan hilang. Para polisi ini menemukan tulisan Emma yang ia tulis di batang pohon 6 bulan yang lalu. Polisi sangat yakin bahwa Emma masih hidup. Setelah itu John dan Betty pun mantap-mantap. Di tempat lain kita akan diperlihatkan sekelompok perampok yang terdiri dari Hawk, Flynn, Tamara, Ethan, dan Danny. Saat ini mereka sedang merampok sebuah rumah mewah. Tak lama kemudian si pemilik rumah pun tiba. Rencananya Hawk akan bicara baik-baik dengan si pemilik rumah. Namun Flynn yang merasa gegabah, ia pun langsung menembak mati satu keluarga tersebut. Karena hal itu Hawk pun sangat kecewa dengan tingkah Flynn. Hawk kecewa karena sebelum ditembak, si pemilik rumah ini sempat menelpon polisi. Karena hal inilah Hawk dan kawan-kawan pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di sisi lain, John dan Betty memutuskan untuk makan di sebuah warteg. Di warteg itu, John dan Betty dilayani oleh Amber. Sedikit informasi, Amber ini merupakan kekasihnya Danny. Tak lama kemudian, Hawk dan kawan-kawan pun turut mampir di warteg itu. Di sana Flynn merasa frustasi karena kegagalannya dalam upaya merampok. Setelah itu Flynn mencoba menggoda Betty. Melihat itu, John pun berniat menghajar Flynn. Namun Betty menahan John untuk melakukan niatnya. Tak lama kemudian, Hawk pun menghentikan aksi kurang ajar Flynn. Tak lupa Hawk meminta maaf kepada John dan Betty atas kelakuan Flynn tadi. Saat di perjalanan menuju motel, John dan Betty diserang oleh seseorang. Ternyata yang menyerang mereka adalah Flynn. Flynn berencana akan merampok barang milik John dan Betty. Setelah itu Flynn membawa mobil John ke base camp mereka. Sedangkan John dan Betty disekap di rumah Ethan. Di sana Ethan mengarahkan pisaunya ke leher Betty. Ethan melakukan itu hanya untuk mengancam John. Namun yang terjadi, Betty malah bundir menggunakan pisau Ethan. Sebelum bundir, Betty mengatakan ke John, "Aku berharap dapat bertemu denganmu di kehidupan selanjutnya." Melihat itu, John pun marah besar. Alhasil, John pun langsung membunuh Ethan. Di saat yang bersamaan, Flynn mulai mencari barang berharga di mobil John. Dan tanpa sengaja, Flynn menemukan sebuah kotak yang berisi seorang wanita. Melihat hal itu, Flynn pun langsung mengeluarkan wanita itu. Ternyata wanita itu adalah Emma. Ternyata selama ini yang menculik Emma adalah John. Di sana Emma pun memperingati mereka semua dengan mengatakan, "Sebaiknya kita lari. John adalah psikopat gila." Mendengar itu, Hawk dan kawan-kawan pun bingung. Lalu Hawk menyuruh Amber untuk menghubungi Ethan. Beberapa saat kemudian Amber pun mengatakan ke Hawk bahwa Ethan tak menjawab teleponnya. Mendengar itu Emma pun mengatakan John pasti sudah membunuhnya. Karena hal itu Hawk pun memberi perintah ke Danny dan Tamara untuk pergi ke rumah Ethan. Sesampainya di rumah Ethan, Danny dan Tamara pun sangat kaget melihat jasad Ethan dan Betty. Fuck.
Karena hal itulah Denny dan Tamara pun memutuskan untuk membawa jasad Ethan ke base camp mereka. Di sisi lain, Amber mulai menyadari bahwa wanita yang mereka selamatkan adalah Emma yang merupakan gadis hilang 6 bulan yang lalu. Setelah itu mereka pun menonton reality show mengenai Emma. Ternyata Emma ini anak orang kaya. Sebelum dinyatakan hilang, Emma bersama 14 orang temannya sedang melakukan party. Di saat tengah-tengah party, Emma dan kawan-kawan diserang oleh psikopat yaitu John. Naasnya semua teman-teman Emma tewas dibantai John, dan hanya Emma lah yang masih hidup. Bahkan sampai saat ini polisi belum mengetahui pelakunya. Setelah hilangnya Emma, orang tua Emma melakukan sayembara. Bagi siapa saja yang berhasil menyelamatkan Emma dalam keadaan hidup akan mendapatkan imbalan senilai 2 juta dolar. Setelah melihat reality show itu, Hawk dan kawan-kawan pun baru percaya bahwa John ini adalah psikopat gila. Tak lama kemudian Denny dan Tamara pun datang. Di sana Hawk sangat sedih atas kematian Ethan. Karena hal itulah Hawk pun berencana akan membunuh John. Setelah itu mereka pun membawa jasad Ethan ke ruang bawah tanah. Dan tanpa diduga, ternyata John bersembunyi di dalam jasad Ethan. Tak berselang lama, Emma mencoba kabur dari kawanan Hawk. Baru saja Emma membuka pintu, ia melihat John. Melihat itu Emma pun mengurungkan niatnya untuk kabur. Di sana Emma sangat yakin John pasti mampu membunuh para perampok ini. Dan dengan begitu, Emma bisa dengan mudah untuk kabur. Setelah itu John mengambil peralatan tempurnya yang berada di mobilnya. Lalu John membuat jebakan. Beberapa saat kemudian Hawk dan kawan-kawan pun mulai bersiap-siap untuk memburu John. Namun inilah yang terjadi. Di sana Denny mendapat luka tembak, sedangkan Hawk disandra oleh John. Tak lama kemudian John meledakkan mobil para perampok ini. Karena hal itulah para perampok ini pun tak bisa pergi kemanapun. Sementara itu Hawk dimasukkan ke mesin penggiling oleh John. Hingga pada akhirnya Hawk pun tewas secara menggenaskan. There are a few things that might stereotype me. Fixations. Kembali ke base camp. Di sana Amber bertanya ke Emma, "Kenapa hanya kau yang dibiarkan hidup oleh John?" Emma pun menjawab, "Sebenarnya John mencintaiku sudah sejak lama. Bahkan untuk membuktikan cintanya, John melukai dirinya sendiri. Jika aku menolongnya, maka John menganggapku mencintainya juga. Sebenarnya aku tak mencintai John. Aku menolong John karena aku merasa tak tega melihat seseorang yang terluka." Setelah itu Emma menunjukkan bekas luka yang ada di perutnya kepada Amber. Di sisi lain Tamara sangat khawatir dengan keadaan Denny. Melihat itu Amber pun terbakar api cemburu. Hingga pada akhirnya terjadilah perkelahian antara Amber dan Tamara. Get the fuck out. Hello. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu base camp mereka. Setelah mereka intip, ternyata itu hanyalah sebuah karung. Namun setelah karung itu dibuka, ternyata isinya tubuh Hawk yang sudah hancur. Melihat itu, Denny dan Amber pun berencana akan memperbaiki mobil Jeep yang sudah rusak di bagasi mereka. Singkat waktu, Denny dan Amber pun mulai memperbaiki mobil Jeep itu. Sialnya, setelah Denny berhasil memperbaiki mobil itu, tiba-tiba saja John menyerangnya. Sedangkan Amber mencoba untuk kabur. Di momen seperti ini, Flynn, Tamara, dan Emma mencoba untuk kabur menggunakan mobil Jeep itu. Sialnya Amber tertangkap oleh John. Setelah itu John pun langsung menyerang Amber. Di sisi lain secara mengejutkan, Denny masih hidup. Dan mereka pun membawa Denny bersama mereka. Sementara itu John menyadari bahwa Flynn dan kawan-kawan mulai kabur. Karena hal itu John pun mulai mengejar mereka. Sedangkan Flynn dan kawan-kawan membawa Denny ke rumah sakit. Lalu mereka meninggalkan Denny begitu saja. Setelah itu Flynn dan kawan-kawan mampir ke Hotel Harris untuk istirahat. Karena merasa curiga dengan gerak-gerik Flynn, Harris pun memutuskan untuk menelpon polisi.
Setelah itu Flynn berencana akan mengembalikan Emma ke orang tuanya pada esok hari. Dengan begitu Flynn dan Tamara akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Lalu Flynn berencana akan memperkaos Emma. Dengan cerdik Emma pun mengatakan ia ingin buang air kecil. Saat di kamar mandi, Tamara malah menyuruh Emma untuk membunuh Flynn menggunakan senjatanya. Sebenarnya Tamara sangat membenci Flynn karena selama ini Flynn hanya bisa membuat kekacauan saja. Mendengar itu, Emma pun setuju. Tak lama kemudian polisi pun datang menginterogasi Flynn. Di saat yang bersamaan, John menyelinap masuk ke kamar mandi. Dan John pun langsung membunuh Tamara. Sedangkan Flynn memutuskan untuk membunuh polisi ini. Lalu Emma pun mencoba untuk kabur. Melihat itu, Flynn pun menghentikan Emma. Namun tiba-tiba saja John langsung menabrak Flynn. Melihat John lengah, Emma pun langsung menembak John. Sialnya semua tembakan Emma meleset. Karena hal itu, Emma pun langsung kabur. Sialnya John berhasil menemukan Emma. Setelah itu, Emma pun langsung menyerang John. Anehnya John tak melakukan perlawanan. Hingga pada akhirnya Flynn pun datang dan mulai menyerang John. Di sana John hampir mati ditembak oleh Flynn. Syukurnya Emma menyelamatkan John. Setelah itu John mengeluarkan alat pelacak yang diletakkan di perut Emma. Itulah sebabnya John selalu mengetahui di mana Emma berada. Dan John pun memutuskan untuk membebaskan Emma. Tak lama kemudian Haris pun muncul. Lalu John menembak kepala Flynn. Tak lupa John pun membunuh Haris. Keesokan harinya John menyamar menjadi dokter. Di rumah sakit ini John hanya ingin membunuh Danny. Sebelum membunuh Danny, John mengatakan tak ada satu orang pun yang selamat. Di saat John keluar dari rumah sakit, John melihat Emma yang berhasil diselamatkan oleh polisi. Setelah itu John pun pergi meninggalkan Emma untuk selamanya. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.